Selamat pagi sahabat Kata Data. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Saya Irma Asgaryani akan memandu acara rangkaian Indonesia Data dan Economic Conference atau ID Kata Data 2021 Reimagining the Future of Indonesia. Sesi ke-8 dengan tema Digital Economy and Economic Recovery. Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi. Secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link Aja, dan acara ini didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga NET. Dan penyelenggaraan Ide Kata Data 2021 di hari kedua ini disponsori oleh East Ventures. Tayangan ini dapat Anda saksikan via Zoom webinar, Facebook Kata Data Indonesia, Instagram Kata Data Co.id, YouTube Kata Data Indonesia, website katadata.co.id. Diskusi ini berlangsung secara bilingual, jadi silahkan bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris untuk mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Dan kami akan menghadirkan Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Erlangga Hartarto, Coordinating Minister for Economic Affairs sebagai pembicara. Namun karena kesibukan, beliau tidak dapat hadir secara langsung. Tapi kami sudah melakukan wawancara yang kami rekam beberapa waktu yang lalu. Baik sahabat Kata Data, berikut diskusi sesi 8 dengan tema Digital Economy and Economic Recovery. Baik, terima kasih Pak Menko. Pak Menko tadi menyebutkan leapfrog ya, dan bagaimana untuk mengungkitnya itu kita perlu reset, restart, dan reboot. Tadi sudah disampaikan tentang pentingnya untuk pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Bagaimana dengan fasilitas infrastrukturnya, Pak? Seperti dukungan apa saja yang telah disiapkan dan dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dalam rangka mendukung transformasi digital seperti yang ditekankan Presiden Jokowi dalam menyampaikan nota keuangan RAPBN 2021 misalnya. Ya, yang utama tentu backbone infrastructure itu mau nggak mau kita menggunakan 5G, 4G. Itu di 9.113 desa kelurahan. Kemudian juga tentu kita dorong fiber optik east-west dari timur ke barat terkoneksi dengan fiber optik. Karena fiber optik juga ada local content, yaitu pabrik yang melakukan produksi daripada fiber optik. Kemudian selain itu juga pemerintah mendorong satelit multifungsi atau satelit Satria, karena beberapa daerah misalnya di wilayah timur konektivitasnya lebih kepulauan lebih efektif dan efisien dengan satelit. Kemudian yang tidak kalah penting adalah data center. Data center ini pemerintah mendorong dengan satu data, kemudian one map policy, kemudian juga one data policy. Dan One Map Policy ditangani oleh Kementerian Perekonomian. Kita sudah berhasil mengumpulkan data geospasial yang cukup lengkap. Tinggal nanti kita integrasikan dengan data center yang ada di Bappenas. Kemudian juga kita beberapa tahun terakhir ini mendorong data center cloud data untuk pindah
dari negara tetangga ke Indonesia. Karena kita ketahui dengan cloud data, database-nya di mana saja bisa mengakses melalui cloud data. Nah, sekarang beberapa perusahaan seperti AWS dan yang lain juga melakukan investasi di Indonesia. Dan kami dengan pemerintah Singapura berbicara untuk membuat data center di Batam, kemudian daerah Jawa Barat, dan satu daerah lain kita akan sediakan. Nah, untuk itu maka juga kita siapkan free flow data, dan ini menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus digital di Batam. Dan targetnya karena kita menghitung biasanya data center itu setara dengan penggunaan listriknya. Nah, kita menargetkan di Batam ini bisa sampai setara dengan 420 megawatt. Karena kita melihat bahwa ada keterbatasan data center di Singapura juga, karena keterbatasan daerah dan juga tentunya power, tetapi kita lihat bahwa kebutuhan data center terus berkembang, dan tentu pemerintah akan mendorong integrasi daripada kestabilan listrik, terutama ini yang menjadi kunci, karena mereka perlu dua source yang stabil, kemudian juga free flow of data. Nah, ini akan disiapkan di kawasan ekonomi khusus di Batam dan kawasan lain yang akan menunjang data center. Yang berikut, kalau kita bicara industri 4.0, mau nggak mau kita bicara 5G. Karena kita bicara otonomus itu tidak bisa bergerak dengan 4G. Semua otonomus bergerak dengan 5G. Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan prototipe, walaupun kita ketahui bahwa 5G biaya servisnya akan lebih tinggi, tetapi tentunya dengan adanya produktivitas dan otomatisasi, tentu kalangan industri mampu untuk menggunakan fasilitas 5G tersebut. Demikian, Mas. Tadi Pak Menko menyebutkan akan siapkan beberapa prototipe untuk 5G ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi yang dimaksud dengan prototipe itu? Prototipe itu dibuka di kawasan tertentu. Nah, sekarang kan kebetulan Kominfo belum memutuskan 5G yang mereka kelola ini basis teknologinya dari mana. Walaupun kita tahu bahwa sebagian besar teknologi yang digunakan untuk di 4G dari negara tertentu. Tetapi ini kan jadi persoalan geopolitik. 5G itu adalah urusan geopolitik. Sehingga tentu kita harus juga cerdas untuk memilah-milah dan menjaga geopolitik. Karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, dan di ASEAN sendiri market digital terbesarnya di Indonesia. Sehingga ini menjadi perhatian dunia. Karena kita juga melihat bahwa e-commerce pun yang besar selama ini juga dari Indonesia. Baik, Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang ukurannya besar dan tentunya potensi ekonomi digitalnya juga sangat besar ya, Pak ya. Nah, bagaimana kontribusi perekonomian digital terhadap perekonomian Indonesia pada saat ini? Dan dari Kemenko Perekonomian sendiri ada nggak mempunyai target misalnya untuk 5 atau 10 tahun ke depan akan seberapa penting atau seberapa besar proporsi dari ekonomi digital di perekonomian Indonesia? Sekarang kan kuenya kira-kira 40 miliar. Kemudian di tahun 2025 itu bisa naik menjadi 133 miliar. Nah, kalau kita lihat dalam pertumbuhan sektor Infocom, ini dalam 3 kuartal di tengah pandemik, itu positif terus. Di Q1 9,81, di Q2 di mana kita mengalami kontraksi, di bawah 5, ini Infocom tetap 10,8, dan di Q3 kita 10,6. Jadi kalau kita lihat ini mempunyai resilient, daya tahan yang tinggi, sehingga tentunya ini memang menjadi salah satu akselerator pengungkit untuk rebound-nya ekonomi Indonesia. Oke, baik Pak. Ini sektor industri apa saja yang diperkirakan nih akan sangat terbantu dengan percepatan transformasi ekonomi digital, khususnya yang terjadi selama pandemi ini, Pak? Bagaimana pemetaannya mungkin sebelum dan selama pandemi berlangsung, sektor yang paling mendapatkan manfaat ya? Ya, pertama kalau untuk domestik adalah kita dorong juga small and medium enterprise melalui digitalisasi. Jadi buying and selling secara online. Nah, sektor yang terungkit paling banyak sebetulnya distribusi dan logistik.
Sehingga itu pula investasi terbesar kita itu adalah distribusi dan logistik. Sektor digital ini merubah cara kita bekerja dalam sistem logistik. Karena sebelumnya yang paling efisien adalah bulk, pengiriman secara bulk. Tetapi dengan adanya logistik, semuanya menjadi personalized. Jadi dengan demikian tentu ini menjadi bisnis model baru, dan bisnis model baru ini tidak bisa dioperasikan secara manual. Karena ini sudah menjadi many to many. Nah, kalau sistem lama kan single to many atau dari industri ke wholesaler dan sebagainya. Jadi tentu e-grocery, e-health, digital payment ini menjadi the new market, the new business yang diminati oleh anak muda, dan yang paling penting juga untuk sektor pembiayaan mikro, ini bisa enabler-nya adalah digital. Jadi dari segi konsumen, orang beli konsumen sudah bisa nyicil, dan juga peer-to-peer lending dan yang lain yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena cost dengan bisnis banking biasa, model begini akan menjadi mahal. Tetapi dengan digitalisasi, ini menjadi cost-nya menjadi sangat murah. Fungsi intermediasi menjadi murah. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk bisnis yang tradisional. Baik, Pak Menko. Tadi kita sudah bicara tentang berbagai potensinya ya perekonomian digital. Nah, sekarang kita mungkin bicara soal kendala dan tantangannya bagi pemerintah untuk mendorong transaksi e-commerce agar bisa tumbuh lebih cepat lagi, UMKM makin banyak yang mengadopsi teknologi digital. Bagaimana kendala dan tantangannya? Ya, pertama tentu ekonomi negara kepulauan ini memang akses untuk connectivity itu salah satunya menggunakan satelit. Tetapi kita ketahui bahwa secara teknologi fiber optik itu sangat diperlukan untuk 4G apalagi 5G. Sehingga mau nggak mau kita lay down pipe-nya itu sedang didorong, dan ini membutuhkan kerjasama pemerintah dan swasta. Dan ini kita dorong dalam proyek Palaparing. Yang kedua tantangannya adalah kita ini punya daerah yang terdepan dan juga tertinggal. Sehingga ini yang terdepan dan tertinggal ini harus ditangani secara khusus. Sehingga mereka secara digital tidak ketinggalan. Karena mereka bisa sangat mengikuti kepada negara sebelah, negara tetangga. Nah, itu pemerintah mendorong daerah-daerah 3T kita sering sebut. Nah, ini untuk akses internetnya dipercepat. Nah, kemudian kita ketahui bahwa yang berikut adalah dari segi pendidikan. Nah, pendidikan ini menentukan bahwa tingkat literasi kita terhadap digital ataupun bahkan keuangan itu relatif lebih kecil. Sehingga ini kita harus melakukan tambahan edukasi sehingga literasinya lebih tinggi, karena ini yang lebih murah kayak program PKH sembako itu melalui smart card ataupun e-wallet ataupun digital, sehingga by name by address bisa terdata dan paymentnya digaransi sampai. Nah, ini bisa dilakukan karena kartu prakerja semuanya menggunakan network e-wallet, sehingga e-wallet ini doable, sehingga bantuan pemerintah yang masuk ke masyarakat itu bisa diterima langsung dalam hitungan detik. Jadi tidak lagi berproses melalui perbankan ataupun melalui kantor pos. Jadi ini yang kita akan dorong. Baik, kita sekarang bicara tentang strategi untuk e-commerce ya. Tadi Pak Menko sudah menyatakan bahwa e-commerce, teknologi digital ini memiliki potensi yang sangat besar. Nah, sekarang kalau mengacu pada pemetaan platform ekonomi digital, khususnya di tengah pandemi ini, apa saja sektor yang mungkin menjadi prioritas pemerintah untuk didorong perkembangannya? Apakah itu e-commerce, apakah telemedicine, apakah e-education, atau apa nih Pak? Ada nggak satu yang menjadi prioritas pemerintah untuk membantu pandemi ini? Jadi yang utama pasti tele-education, karena dengan adanya
pandemi COVID, anak-anak kita tuh nggak bisa sekolah. Dan dengan adanya tele-education, pemerintah juga memberikan subsidi pulsa. Dengan demikian, tetapi persoalannya bukan hanya subsidi pulsa, tetapi juga bandwidth daripada jaringan, sehingga semua bisa menerima data yang sifatnya sama. Jadi jangan sampai terjadi asymmetric facility antara daerah-daerah urban, kota dengan daerah-daerah rural, sehingga ini yang kita tantangan utama. Yang kedua tentu telemedicine, karena dengan adanya pandemi COVID, kesehatan itu menjadi yang utama, sehingga telemedicine itu bisa menjadi hal yang diperhatikan, karena dalam situasi COVID, kesehatan tentu yang pertama, dan banyak juga sekarang treatment-treatment dilakukan di rumah, sehingga dokter-dokter ataupun pengobatan bisa dilakukan melalui telemedicine. Nah, yang berikut tentu lapangan pekerjaan. Nah, ini yang dilakukan dengan digitalisasi UMKM. Kita ketahui tidak semua UMKM siap untuk marketplace, dan berikut juga mendorong agar marketplace itu didorong untuk produk-produk yang dibuat di Indonesia, bukan menjadi marketplace untuk trading. Karena ini lebih orang lebih mudah marketplace untuk trading, karena itu lebih mudah dan murah dan gampang. Jadi shortcut-nya ke sana. Nah, oleh karena itu pemerintah mendorong untuk pengadaan produk dalam negeri melalui LKPP, kemudian pasar digital, dan mendorong UMKM menjadi prioritas bagi e-commerce yang disupport oleh pemerintah. Baik, Pak. Bagi e-commerce di Indonesia memang sudah menunjukkan tren yang menjanjikan. Tapi Indonesia sebagai negara yang besar dan menjadi model juga bagi negara-negara tetangga, ini apakah dilihat memiliki potensi juga untuk menguasai pasar di Asia Tenggara nih, Pak? Apakah kalau iya, apakah ada strategi atau kebijakan tertentu dari pemerintah untuk mendorong sehingga e-commerce di Indonesia ini juga bisa go internasional? Jadi untuk e-commerce go internasional kuncinya satu, yaitu terkait dengan trade barrier antar negara. Trade barrier antar negara itu adalah cukai. Karena kalau tetap menggunakan cukai, maka e-commerce tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, di level ASEAN sedang dibuat roadmap untuk industri 4.0 termasuk e-commerce, sehingga tentu nanti akan ditentukan bagaimana transfer barang yang bisa berjalan lancar. Tentu pipeline-nya juga harus lancar. Artinya kalau pipeline-nya di sana besar, di sini kecil, maka alirannya itu dari sana ke sini, seperti air aja. Maka pipeline harus sama besar sehingga flow antar berbagai negara itu menguntungkan. Apalagi kita ketahui bahwa semua negara itu melihat Indonesia hanya dari satu kacamata, yaitu big market. Sehingga mereka semua mau masuk dengan produk masing-masing, service masing-masing untuk mengambil market yang ada di Indonesia. Sehingga tentu ini yang menjadi tantangan, kita harus aware terhadap itu, dan kita harus jaga agar market kita yang besar juga dimanfaatkan oleh kita sendiri yang utama. Baik, Pak. Untuk di tahun 2020 ini, ditargetkan sebanyak 2 juta UMKM ini masuk ke pasar digital ya. Nah, bagaimana perkembangannya sejauh ini, Pak? Ini 2 juta ini kira-kira tercapai atau bahkan sudah tercapai, dan bantuan dan insentif apa yang disiapkan pemerintah untuk mendorong UMKM Go Digital tersebut? Jadi kita dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang per 30 September kemarin sudah masuk 2,4 juta UMKM. Jadi lebih besar daripada targetnya. Kemudian tentu dari Kementerian Koperasi UMKM juga mempunyai beberapa program, dari perindustrian juga punya program Smart IKM, dan juga dari Kominfo dan Kementerian Pertanian dan KKP. Nah, salah satu kampanye adalah Bangga Buatan Indonesia, kemudian penyaluran pinjaman himbaran melalui digital UMKM. Jadi dengan campaign yang masif, saya yakin akan semakin banyak lagi UMKM yang onboarding di sini. Oke, baik Pak. Lalu kemudian ini pertanyaan terakhir dari saya, dan saya nanti akan mengundang juga Pak Yura dan Bu Airin untuk menambahkan kalau ada. Pertanyaan dari saya adalah
apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu transformasi digital dari para pelaku ekonomi di Indonesia, khususnya pelaku ekonomi yang terkendala biaya digital, termasuk juga peralatan dan infrastruktur, sehingga biayanya bisa lebih terjangkau, Pak? Jadi yang didorong oleh Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja itu adalah sharing infrastruktur. Jadi untuk memudahkan itu, ya bahasa jelasnya sharing tower. Kalau sebelumnya semua operator towernya sendiri-sendiri sehingga tidak efisien dan efektif. Nah, dengan demikian sharing infrastruktur TIK ini didorong. Tentu ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan dengan adanya sharing, tetapi dengan adanya regulasi, dengan adanya tentu ada sharing daripada ongkos, diharapkan ini menjadi win-win solution, tetapi yang penting ini win-win solution juga untuk Indonesia. Karena 5G ini range-nya lebih kecil lagi, sehingga membutuhkan tower lebih banyak lagi. Nah, kemudian pemerintah juga memberikan relaksasi di sektor telekomunikasi, terutama yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Menko, saya persilakan Pak Yura atau Ibu Airin. Kalau Ibu Airin dulu, barangkali saya mungkin penutup aja ke Pak Menko. Ya, silakan. Terima kasih Pak Menko waktunya. Mungkin saya akan menambahkan saja dari report yang kami buat. Sebetulnya kalau dari perusahaan kita sendiri, Pak, kita kan bergerak di bidang investasi yang tujuannya adalah membantu perusahaan teknologi ini supaya mereka punya peran yang lebih penting lagi di ranah ekonomi digital gitu. Waktu kita membuat riset ini sebetulnya tujuannya adalah kita melihat perlunya kerjasama yang lebih kuat lagi antara pihak swasta maupun pemerintah dengan satu indeks yang bisa kita gerakan sama-sama. Dari sisi kita waktu itu kita berpikir sebetulnya digital ekonomi Indonesia ini tuh seperti hutan gitu. Banyak sekali kacamata di investor regional kalau mereka bicara mau investasi ke Indonesia, mereka kira marketnya besar, mereka punya pandangan semua Indonesia itu kotanya itu opportunity-nya besar seperti di Jakarta. Tapi yang kita lihat terjadi adalah ternyata tiap provinsi itu berbeda-beda. Nah, kita sebetulnya dengan report ini harapannya adalah UMKM yang kecil misalnya, yang ditandai dengan indeks yang lebih rendah di dalam kota tersebut, itu akan mengundang semangat untuk startup-startup yang lebih besar seperti Tokopedia, Gojek, atau Grab. Itu menjadi satu PR besar sama-sama untuk masuk ke daerah tersebut supaya kemudian level dari digital competitiveness-nya itu bisa sama dengan kota-kota yang lebih besar lagi. Ataupun UKM-UKM yang digital yang masih baru memulai, mereka akan bisa memilih daerah-daerah yang lebih baik gitu. Kalau misalnya di Jakarta, Bandung, atau kota-kota yang sudah lebih matang tingkat digitalisasinya, mungkin mereka bisa mulai mencoba dari sana. Tapi saya merespons yang Pak Menteri sampaikan, cukup senang sekali untuk prakerja. Sebetulnya kayak beberapa perusahaan yang kita bimbing juga kita sangat berharap mereka bisa berpartisipasi. Untuk prakerja misalnya bimbingan kita Ruang Guru dan Hacktivate, di mana dia juga upskilling digital, mereka juga berpartisipasi. Kemarin juga saya ada ngobrol dengan teman-teman dari Warung Pintar, katanya memang juga sudah ada kerjasama dengan Menko untuk dari bantuan pintar mendistribusikan barang-barang untuk pengusaha UKM warung, pengusaha warung yang juga mungkin akan keterlibatannya di rencana PEN ya Pak ya. Jadi so far ini harapannya sebetulnya dengan adanya report ini kita bisa lebih berkompak lagi lah bekerja sama antara startupnya, antara pendukung seperti kita dan juga pemerintah. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Ya, kalau kita lihat memang digitalisasi ini seperti bisnis yang lain, akhirnya yang besar mudah mengalahkan yang kecil. Yang besar semakin besar, yang kecil semakin hilang. Nah, ini yang tugas pemerintah untuk menjaga. Makanya dalam kegiatan Kartu Prakerja itu dipisahkan antara platform dan education provider. Tidak satu tempat, karena kalau tidak itu terjadi persaingan yang tidak sehat, karena platform tertentu volumenya besar sekali, sama seperti tadi saya bicara pipeline,
Yang satu pipeline-nya 9 inci, yang satu 2 inci, ya airnya nggak mengalir yang ada 2 inci. Sehingga ini juga yang dikejar oleh regulator yang lain, KPPU dan yang lain, KPK, BPKP dan yang lain, sehingga equality itu menjadi isu utama dalam digitalisasi. Kita ketahui Alibaba tak ada lawan di kampungnya, Google, Yahoo juga, Google nggak ada lawan, ya sehingga dengan demikian, apalagi kita ketahui bahwa ini adalah teknologi game, semua mau dimasukkan dalam platform yang closed loop, closed system. Kita tahu iOS closed system, open systemnya lawannya Android. Nah tentu kita akan mendorong yang dorongannya open system, sehingga dengan demikian lebih banyak orang bisa masuk. Pak Menko, saya mungkin ada 2 pertanyaan nih, dipicu dari penjelasan Pak Menko tadi. Yang pertama soal arah ekonomi digital Indonesia, begitu. Tadi Pak Menko juga sudah sempat singgung, ada dimanapun juga ekonomi digital ini sudah semakin besar, di dunia juga dengan dipicu oleh COVID ini juga akan makin besar. Yang ke depannya itu pasti juga ada aspek-aspek geopolitiknya gitu kan, begitu. Mulai dari tataran di investasinya, perusahaan dari luar juga penetrasinya, maupun juga tadi teknologinya sendiri kayak 5G segala macam. Nah, dari pemerintah sendiri kira-kira persiapan atau mengantisipasinya gitu Pak, agar ini mumpung ekonomi digital ini kan juga lagi baru tumbuh gitu ya. Jadi kalau sejak dini kita juga sudah punya satu ibarat itu penyikapan atau positioning begitu kira-kira gitu, sehingga kemudian kitanya juga bukan cuma sebagai big market doang, tapi juga player di ekonomi digital nih. Nah kira-kira itu yang bisa yang sudah disiapin oleh pemerintah itu seperti apa ya Pak Menko? Jadi saya katakan dalam berbagai jenis ekonomi, sektor, jenis, kunci persaingan adalah teknologi dan produktivitas. Nah, teknologi itu bagian dari geopolitik. Nah, ini bukan kita bicara hanya masalah digital, tetapi kita bicara misalnya di oil and gas juga kita bicara teknologi antara barat dan timur. Kita bicara hilirisasi metal, itu juga bicara teknologi. Kita bicara electric vehicle versus combustion engine, itu bicara teknologi juga. Dan kebetulan kalau di otomotif yang established negara seperti Jepang, Amerika, Korea, itu digugat dengan electric vehicle. Karena itu ekosistemnya totally berbeda. Dan kebetulan Indonesia diuntungkan karena kita punya nikel, kobalt, mangan, dan yang lain. Sehingga orang sekarang mulai mau masuk ke Indonesia, tetapi ini menjadi bagian karena seperti ekonomi yang lain, hanya punya ruang untuk economic of skill. Satu perusahaan nanti sudah menguasai EV baterai, kita tahu kalau di Jepang dikunci oleh Panasonic, di Korea oleh LG, di China oleh salah satunya CATL, yang lain menjadi second layer. Nah, ini nanti berebut juga nih, yang masuk ke Indonesia ini platform yang mana. Platform ini akan menentukan industri hilirnya. Demikian pula dengan digitalisasi. Sehingga tentu yang pemerintah dorong, siapa yang nanti menjadi 5G, itu mendorong trade war antara US dan China. Karena 5G itu ada yang di-store dalam bentuk teknologi ke negara. Kalau kita sampai 4G ini kita setornya ke negara-negara barat, nah kalau 5G-nya nyetor ke China misalnya, itu tentu negara barat, apakah Eropa, Amerika, tidak happy. Bahkan di beberapa negara 5G juga dihentikan. Sama dengan vaksin nanti ke depan. Platform vaksinnya dari mana? Nah ini kan sudah mulai ada persaingan itu macam-macam ininya, newsnya. Sehingga tentu kita harus aware bahwa persaingan itu basisnya adalah teknologi dan produktivitas, makanya kita harus pinter-pinter menjaga teknologi yang masuk, plus meningkatkan produktivitas berbasis dalam negeri. Sumber daya manusia kita sendiri yang masuk dalam bonus demografi, jangan sampai bonus demografi ini menjadi beban di masa mendatang.
Oleh karena itu yang dilakukan Kartu Prakerja, dorongnya adalah pelatihan dulu. Orang yang mau berlatih, orang yang mau belajar itu menjadi penting. Karena di era perubahan, dalam era perubahan seperti sekarang, orang yang siap untuk berubah, nah ini yang menjadi kunci. Apalagi ke depan ini belajar terus atau self-learning itu menjadi kunci ke depan. Nah itu juga yang dipicu dengan Kartu Prakerja. Kita merubah cara kita bekerja dengan undang-undang juga secara cross-cutting kita lakukan, sehingga proses perizinan sebelum dan sesudah itu dilakukan transformasi struktural. Dan Bapak Presiden maunya lebih dalam lagi, selain transformasi struktural, struktur PNS pun minta dirubah, yang eselon 1, eselon 2, dan eselon fungsional. Sehingga semuanya berorientasi kepada produktivitas. Jadi inilah yang kita kerjakan sekarang. Demikian. Ya, sebenarnya lebih menarik nih background story dari geopolitik tadi, tapi kayaknya waktunya juga. Ini saya satu pertanyaan lagi nih Pak Menko, terkait regulasi Pak. Memang banyak yang bilang bahwa startup itu ketika baru tumbuh jangan terlalu banyak regulasinya lah gitu. Tapi setelah kemudian tumbuh, apalagi kemudian saya baca kemarin tuh ada investor Tiongkok bilang startup ataupun perusahaan-perusahaan digital di Indonesia itu akan lebih menarik lagi kalau sudah ada regulasi mengenai perlindungan data gitu ya. Nah, sejauh ini dari pemerintah sendiri memandang terkait regulasi untuk ekonomi digital, baik itu sifatnya e-commerce, perlindungan data, ataupun juga di fintech, itu seperti apa Pak? Apakah memang sudah perlu diatur secara lebih rigid aturan mainnya gitu, atau gimana sih Pak gitu? Mungkin bisa kasih di PP kan kita sudah jelas bahwa data-data, terutama data-data pribadi yang terkait dengan finance, kesehatan tidak di-sharing ke yang lain, dan data itu harus ada di Indonesia. Jadi itu dulu aja yang dipegang. Nanti tentu persoalannya kan dengan cloud. Begitu cloud itu kan siapapun, tidak bisa siapapun, tetapi secara teknis teknologi tertentu bisa mengakses. Nah tentu itu yang harus kita jaga, tetapi secara regulasi ini kita dorong. Nah yang di sektor keuangan kan sekarang kita lakukan yang namanya regulatory sandbox. Jadi biarkan teknologinya itu berkembang, pemerintah mengawasi. Sehingga kita tidak membuat regulasi pemain mengikuti, tetapi ini balik. Sesuai dengan perkembangan teknologi, pemerintah mengikuti. Demikian. Baik, itu tadi sahabat Kata Data wawancara dengan Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Erlangga Hartarto, Coordinating Minister for Economic Affairs di sesi ke-8 Kata Data ID 2021 siang ini. ID Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh Isventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Cooperation, Link Aja. Dan acara ini didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Dan penyelenggaraan ID Kata Data 2001 di hari kedua ini disponsori oleh Isventures. Baik sahabat Kata Data, saya Irma Asgaryani serta seluruh tim yang bertugas undur diri sejenak, dan jangan lupa saksikan Kata Data ID 2021 sesi ke-9 pukul 11.15 dengan tema Opportunities in Indonesia's Digital Economy Inclusion. Dan ingat untuk terus mematuhi protokol kesehatan 3M dimanapun Anda berada selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih dan sampai jumpa.